Dukungan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Koperasi Tambrau Maju Bersinar bersama Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas Papua digelar workshop program kewirausahaan sosial pengolahan kacang tanah bagi 30 orang asli Papua yang merupakan petani kacang asal Distrik Kebar, Kabupaten Tambrau. Workshop yang digelar di Gedung Fakultas THP Unipa pada 3-6 Juli 2022 itu diberikan sejumlah materi seperti cara panen dan cara penanganan pasca panen kacang tanah, cara pengolahan produk kacang tanah, teknik pengemasan, dan bisnis plan. Koordinator workshop Insinyur Budi Santoso, MP, PhD, mengaku selain pemberian teori, para petani kacang langsung melakukan praktek membuat produk. Ada 5 produk yang kami berikan. Yang pertama adalah kacang disco original, kacang disco rasa pedas, kacang telur, kemudian kacang bawang original, dan kacang bawang pedas. Ini kami bagi dalam 5 kelompok dan setiap kelompok mendapatkan bagian untuk praktek pembuatannya untuk 2 produk. Insinyur Budi Santoso mengharapkan materi dan praktek yang diberikan pada workshop dapat menjadi bekal bagi para petani untuk diimplementasi ketika pulang ke daerah asal. Kata dia, perlu ada pendampingan pada Koperasi Tambrau Maju Bersinar guna keberlanjutan dari kegiatan tersebut. Perlu ada pendampingan pada koperasi ini untuk keberlanjutan kegiatan ini. Karena kita tahu potensi kacang kebar bagus, harapannya bukan hanya dijual dalam bentuk segar, tapi bisa diberikan nilai tambah dengan cara mengolah menjadi produk-produk yang bukan hanya ini saja, nanti bisa dikembangkan nanti ke berikutnya menjadi selai, ya, kedepannya menjadi minyak kacang, katakanlah seperti, atau kacang garing, kulit, gitu. Itu masih banyak produk yang bisa dikembangkan. Tapi paling tidak dengan yang ini dulu sebagai awal dari pemanfaatan dan memberikan nilai tambah pada kacang tanah kebar. Sementara itu, Ketua Koperasi Tambrau Maju Bersinar, Yohanes Ajoy, mengaku bersyukur dan mengapresiasi Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Harini, yang memberikan perhatian besar kepada OAP, khususnya petani kacang dengan memberikan bantuan dana guna pengolahan pengembangan kacang kebar yang ada di Kabupaten Tambrau. Kedepannya kami akan berbekal pelatihan dan ilmu yang ada ini, kami akan terus berusaha untuk memproduksi sehingga hasil olahan kacang tanah ini bisa masuk ke pasaran. Kami menargetkan di akhir tahun sampai akhir tahun ini. Menurutnya, standar-standar kebersihan kelayakan dari produk itu terus akan diupayakan. Juga terkait perizinannya termaksud panganan, industri rumah tangga, dan lain-lain, termaksud rumah produksinya. Kualitas dari kacang itu sendiri akan kami lakukan secara maksimal, secara profesional, sehingga produk kacang kebar yang akan kita jual ke masyarakat dan juga ke pasar itu bisa diterima, dan kemudian dengan produk ini kemudian akan mendatangkan perputaran roda ekonomi bagi masyarakat di wilayah Kebar dan juga wilayah Tambrau secara keseluruhan. Koperasi tersebut akan menjadi koperasi penampung atau penada hasil kacang yang akan ada di 28 distrik di Kabupaten Tambrau. Ajoy berharap dengan adanya peningkatan ekonomi itu berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat yang ada di kampung. Sehingga mereka mampu mengakses atau membeli makanan-makanan yang bergizi sehat seperti susu, telur, daging, sehingga terjadilah peningkatan kualitas gizi ibu dan bayi, ibu dan anak, sehingga masalah stunting ini juga akan mengurangi permasalahan stunting yang selama ini terus terjadi dan masih terjadi sampai hari ini di wilayah Tambrau dan khususnya di wilayah Distrik Kebar Raya. Target ke depan pertama, pihaknya sudah menginventarisir peralatan mesin-mesin yang harus ada guna menumpang laju koperasi itu, karena adalah koperasi produksi.
maka itu peralatan-peralatan untuk produksi harus ada. Memang sebelum-sebelumnya kita jalan dengan manual. Dengan adanya bantuan ini kita akan sambil jalan manual tapi sambil mempersiapkan mesin-mesin itu dan rumah produksinya, dan itu kita akan pusatkan di distrik Kebar di Kampung Anjay, dan akan bekerja sama dan juga melibatkan pemuda-pemuda gereja yang ada di wilayah itu, sehingga harapan kami itu bisa menyebar, bisa menular ke pemuda-pemuda PAM sewilayah Kebaraya, dan juga akhirnya itu menjadi gerakan bersama untuk di seluruh wilayah Tambrauw dengan memberi prioritas pada potensi-potensi di masing-masing wilayah, karena di Tambrauw sangat luas dan masing-masing wilayah itu, masing-masing distrik itu punya potensinya sendiri-sendiri. Koperasi Tambrauw Maju Bersinar, kata Ajoy, bisa menjadi pilot project dan menjadi contoh ke depan bagi koperasi-koperasi yang lain dengan mengangkat produk unggulan lokal yang ada di wilayah Tambrauw. Kami berharap apa yang kami lakukan ini dilihat dan kemudian ditopang dan didorong, dibantu oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Operasi dan juga UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta karena kami berada di Tambrauw, maka Dinas Koperasi Tambrauw, Dinas Sosial Kabupaten Tambrauw, dan juga Dinas UMKM yang ada di Kabupaten Tambrauw dan pemberdayaan masyarakat juga menopang kami, juga membantu kami, dan juga mengelurkan bantuan untuk mengangkat, mensupport, mendukung apa yang kami lakukan ini, karena kami terus terang kami tidak bisa berjalan sendiri. Upaya-upaya yang kami lakukan ini memang upaya-upaya extraordinary yang dilakukan tanpa karena kalau seperti biasanya kita tidak akan mentok, kita tidak akan sampai mendapatkan bantuan ini, tapi karena ada upaya-upaya dan semua jalan Tuhan, dan akhirnya mengetuk hati Ibu Menteri, dan akhirnya kita bisa mendapatkan. Kami berharap sekali pemerintah Kabupaten Tambrauw dalam hal ini, dinas-dinas terkait dapat membantu tidak hanya kami yang ada di Kebar, tapi juga di distrik-distrik lain, sehingga kami semua punya potensi. Hanya selama ini dinas-dinas atau OPD ini kurang maksimal untuk melakukan penetrasi untuk mengangkat potensi-potensi unggulan lokal yang ada di wilayah-wilayah ini. Ini sebenarnya harapan kami dan keinginan kami yang paling besar, bahwa ini bisa dibantu dan diangkat oleh pemerintah, disupport oleh minimal dalam 1 tahun itu dalam APBD Kabupaten Tambrauw itu kita koperasi-koperasi ini mendapatkan bantuan hibah, baik gedung, fisik, bangunan, baik peralatan maupun untuk bantuan dana inkubasi untuk menjaga supaya usaha-usaha kami ini tetap survive, tetap bertahan. Jangan tidak hanya setelah pelatihan kemudian semangat 1-2 minggu setelah itu hilang. Kita tidak ingin seperti, kita ingin kedepannya terus survive, terus hidup, dan ini menjadi satu mata pencarian dan menghasilkan ekonomi bagi masyarakat di wilayah Kebar dan juga di wilayah Tambrauw secara keseluruhan.